الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطلعت بدرب لا طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من مشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه وسلم. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa ila Syekh Al-Imam Al-Arif ila Syekh Muhammad Sayyid bin Abdul Ghani Al-Banjari wa ila ruhi Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Nabi Muhammad Al-Haddad wa ila Syekh wa Murabbi Syekh Ahmad Syarwani Zuri Al-Banjari wa ila Sayyidina Abdullah bin Abdul Qadir Alai Idrus wa Abbas bin Muhammad Alai Idrus wa ila jami'i masyayikhina aina makan wa ila amwatina wa amwatikum ajma'in. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما أبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sedikit membaca manaqibnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Karena memang di dalam bulan Dzulhijjah inilah beliau radhiyallahu an itu diwafatkan oleh Allah. Dan di dalam persepsi para orang-orang yang bertasawuf, barang siapa membaca manaqib gurunya pada saat hari wafatnya, maka Allah akan berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Aku memuji kepada Allah yang telah memilih dari hamba-hambanya orang yang dia kehendaki untuk dia jadikan sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarih, dan Allah khususkan orang tersebut untuk membawa rahasia-rahasianya. Jadi terkadang para waliullah itu tahu dengan sesuatu yang akan terjadi, tapi mereka itu menutup-nutupi. Itu bedanya dengan auliyaus syaiton. Kalau auliyaus syaiton bekerja sama lawan jin, bekerja sama dengan dukun-dukun.
kalau mempunyai kelebihan itu dipamer-pamerkan. Kalaunya para aulia Allah, Allah Ta'ala beritahu kabar-kabar gaib, tetapi mereka tutupi. Sekalipun mereka ungkapkan, tetapi dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang supaya orang lain itu mengesankan kalau beliau cuma bercanda, padahal betulan. Terkadang begitu cara mereka menyampaikan. Makanya macam kayak almarhum Abah Guru Zuhdi, kalau pian melihat di video beliau itu ada beredar biasanya Sidin itu beberapa waktu sebelum meninggal dihitung beliau waktu itu dihitung, ini tanggal berapa, hari apa ini, dihitung Sidin. Oh ya Sidin 30 hari lagi, berapa hari kak, oh sekian hari lagi ya Sidin. Dikira tuh apakah kada ya Sidin, kada ini sebentar masih lawas hari raya, ketawaan jamaah, dikira begayaan, padahal wujudan cuma dikesampingkan, dibelok-belokkan. Begitulah para aulia Allah, ketika Allah beritahu berita-berita gaib, ketika menyampaikan dengan orang ditutup-tutupi. Kalau wali setan tidak, dia berpamer-pamer. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan memang Allah tarik wali tersebut akan dia bisa bikin inayah dengan sebab terdahulu pertolongan Allah. Jadi memang ada cirinya yang Allah memang pilih. Jadi ini yang kita bahas ini wali secara pengertian khusus. Wali macam kayak Abah Guru, macam kayak Syekh Saman Al-Madani, kayak Datuk Kelampayan. Tapi wali secara umum siapapun yang menjalankan sholat fardu yang wajib-wajib, puasa, pokoknya rukun Islamnya dia jalankan, dia tambahi dengan yang sunnah-sunnah, dia hindari maksiat-maksiat, maka orang itu wali min auliyaillah secara pengertian umum. Secara pengertian khusus ini yang kita bahas. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat keimanan, iman dengan apa yang datang oleh para anbiya dan para aulia dari segala rahasia-rahasia ketuhanan. Kita bersyukur dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman dengan Nabi. Bukan hanya beriman dengan Nabi, tapi beriman juga dengan apa-apa yang dibawa oleh para aulia ya, karena sebagian orang tuh tidak percaya dengan wali, sebagian orang tidak percaya dengan kemuliaan para aulia, dikit-dikit didustakan. Tapi kita bersyukur oleh Allah, bersyukur kepada Allah karena apa? Dipilih sebagai orang yang percaya dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan yang dibawa oleh para aulia ya. Nah ciri-ciri orang yang beriman macam ini ciri-cirinya yang percaya tuh maunya manakiban, bemenakib ini sebenarnya dari ayat Al-Quran pun banyak cerita. Manakib itu kan bahasa sederhananya biografi. Kalau kita membaca tuh kita ngaca diri supaya kita bisa mengikuti, kita bercermin diri, oh ternyata aku ini masih jauh lagi dari kesempurnaan, masih jauh lagi dari kesolehan dibanding beliau-beliau. Itu inti dari membaca manakib, dan itu banyak di Quran. Diceritakan tentang Nabi Adam, diceritakan tentang Nabi Ibrahim, diceritakan tentang Nabi Musa, diceritakan tentang Nabi Isa. Oh banyak cerita-cerita itu manakib namanya. Dan kita bersyukur wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, dan Allah memberikan kita taufik untuk mengikuti jalan mereka yang sangat mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Lalu jar Abah Guru, kan ini Abah Guru yang menulis manakib ini sebenarnya.
aku bersolawat dan aku berkirim salam kepada manusia, kepada orang yang malaikat saja sujud dengan dia padahal dia masih dalam punggung abahnya. Artinya ini cerita tentang Nur Muhammad. Kenapa malaikat itu disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam? Kalau orang-orang tasawuf ini macam kayak Abah Guru mengatakan, karena malaikat itu mengerti hakikat, mengerti mahalnya apa yang ada di dalam diri Adam. Apa yang ada dalam diri Adam? Nur Muhammad. Jadi mau, kalau ulama-ulama syariat dan betul dua-duanya, kenapa malaikat disuruh sujud dengan Nabi Adam dan malaikat mau? Karena Adam adalah gurunya malaikat. Ya walaupun pandangan hakikatnya juga memang perintah Allah, tetapi apalagi di balik perintah Allah itu, kenapa maka Allah perintahkan? Kalau malaikat kan mengatakan ini perintah Allah, tapi pertanyaannya kenapa Allah menyuruh malaikat sujud dengan Adam? Siapa Adam ini? Kalau menurut ulama tasawuf, di dalam diri Adam itu ada Nur Muhammad. Makanya salawatnya wa usalli wa usallimu ala man sajadalahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Aku bersolawat, aku berkirim salam kepada orang yang malaikat sujud dengan dia padahal dia masih dalam punggung abahnya. Ini tulisannya jelas. Tapi kalau ulama syariat, kenapa sujud? Karena Adam adalah gurunya malaikat. Kan kayak itu tuh kisahnya tuh. Kan di Quran itu ketika Allah menciptakan manusia, aku kata Allah malaikat mau menciptakan manusia. Kata malaikat, ya Allah, kenapa engkau ciptakan? Dia bakal merusak di dunia, bakal membunuh di dunia, bakal menumpahkan darah. Kami sudah cukup mensucikan engkau, beribadah kepadamu, cukup saja. Kata Allah Ta'ala, aku lebih tahu daripada engkau. Nah diprotes Adam ini. Ketika sosok Adam ini diciptakan oleh Allah, maka Allah bekali dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajari Adam itu tentang nama-nama apa? Nama-nama Asmaul Husna dengan segala rahasianya. Kata ulama, ada juga yang mengatakan nama benda-benda, ada juga memang rumus-rumus. Kita nih manusia tidak pernah lepas dari rumus, ya. Dan menyederhanakan rumus itu. Jadi nama-nama itu mau diulang untuk menyederhanakan rumus. Manusia ini kada pernah lepas dari nama dan angka, tidak pernah lepas dari nama dan angka. Nah, ini apa nih? Ini kertas, kemudian ada tintanya, ada tulisannya, ada bacaannya. Apa namanya? Kitab. Jadi untuk jadi diulang namanya. Apa namanya? Kitab. Di balik kitab itu ada apa? Ada kertas, ada tinta, ada tulisan, ada bacaan dan lain sebagainya. Samarinda. Apa yang kalian pikirkan tentang Samarinda? Ada Islamik, ada jembatan Mahakam. Kalau musim banjir hujan, terpikir semuanya. Ada keluarga. Jadi kalau kalian ingat Samarinda, satu kata mencakup banyak. Nah diajarkan oleh Allah nama-nama itu supaya memudahkan untuk hidup di dunia. Diajarkan. Setelah Nabi Adam ini alim, diajarkan nama-nama lah, nama-nama macam-macam itu, nama Asmaul Husna, jar ulama tafsirnya, nama-nama benda atau rumus-rumus. Setelah alim, baru Allah pamerkan Adam ini di hadapan malaikat. Allah banggakan. Summa aradahum alal malaikah. Kemudian Adam itu sudah diisi, baru ditampilkan. Lalu ujar Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil, seandainya ada hal yang boleh dibanggakan, yang boleh disombongkan, seandainya ada,
yang boleh dibanggakan, yang boleh disombongkan, maka itu adalah ilmu. Kenapa? Karena Allah memamerkan Adam di hadapan malaikat yang awalnya tukang protes tadi. Kenapa Allah pamerkan? Karena Adam sudah memiliki ilmu. Kalau kosong, kalau tidak ada apa-apanya, ya kadang mungkin Allah pamerkan apa yang dibanggakan. Setelah itu baru Allah tantang malaikat. Kamu tadi katanya protes, coba kata Allah, katakan kepada kami, faqala ambiuni bi asma iha ulai in kuntum shadiqin. Coba malaikat, apa aja nama-namanya nih Adam ini yang kau protes sudah mengerti banyak, kamu apa? Coba sebutkan. Tapi malaikat tidak mengerti, tidak tahu, maka malaikat dengan segala adabnya mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya malaikat, subhanak, engkau maha suci ya Allah, kami ini tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan, dan terus sebagainya. Lalu ketika malaikat sudah menyerah, tidak ngerti, ya Allah, memang harat Adam lagi, memang hebat Adam daripada kami. Lalu kata Allah apa? Faqala ambihum bi wa idh qulna apa ayatnya? Wa idh qulna ya Adamu wa idh qulna ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ambi itu kalimat naba, itu kalimat penting. Makanya kalau kalimat penting bukan sembarang nama berarti, karena ini ilmu. Nah, kalau ilmunya ini bukan ilmu sembarangan, bukan nama-nama, makanya ada yang menafsirkan asmaul husna, karena kalimatnya naba. Naba itu berita penting, bukan sekedar bicara yang basa-basi aja. Lalu kata Allah Ta'ala, Dam, sekarang kasih tahu mereka, Dam. Faqala ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim, manakala Adam sudah mengajarkan nama-nama itu, ilmu-ilmu itu kepada para malaikat. Kata Allah, betul kan kata Allah, aku sudah bilang memang Adam itu lain orangnya, aku sudah kasih tahu, aku tuh lebih tahu, aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Setelah itu baru ada ayat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sudah diajarkan, itu berarti sudah terjadi nih, ada yang mengajar, ada yang diajar, berarti ada guru, ada murid. Lalu Adam disuruh sujud dengan malaikat disuruh sujud dengan Adam, sujud malaikat dengan Adam, sujud ada anak malaikat. Kenapa sujud? Ya tadi Bang, menghormati peguruan. Cuma litta'zim, bukan litta'abud, untuk menghormati, memuliakan, bukan menghamba, karena menghamba hanya kepada Allah. Tidak ada ruhbaniyah di dalam Islam, ujar Nabi, tidak ada macam ketuhanan di dalam, maksudnya memuliakan orang itu macam kayak Tuhan itu tidak ada dalam Islam. Lalu sujud Nabi Adam, malaikat dengan Nabi Adam sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Karena dia sombong, dia tidak mau sujud. Kenapa? Karena merasa diri lebih baik. Jadi dosa pertama makhluk adalah sombong. Aktivitas pertama adalah soal ilmu. Itu yang diajarkan dalam Quran, sujud. Nah, malaikat ketika bangkit dari sujud melihat, kenapa nih iblis kada mau sujud? Karena iblis merasa diri lebih baik. Nah, melihat iblis tidak mau sujud, malaikat ini sujud syukur, sujud lagi malaikat kepada Allah sebagai tanda syukur, dipilih oleh Allah sebagai orang yang mau sujud. Jadi kita mau sujud tuh syukur, kita diberikan sujud oleh Allah, tuh bisa sembahyang, itu syukur, nikmat besar. Ketika melihat iblis kada mau sujud, baru sujudlah malaikat kepada Allah, sujud syukur karena tidak termasuk kelompok bagian iblis. Nah, sujud 2 kali.
Dari situlah sembahyang kita itu sujudnya 2 kali, dari situ ambilannya. Wa ba'du wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri wa ba'du. Inda dzikril auliya tanzilur rahmat ay al barakat. Dikatakan oleh ini di sini ada yang mengatakan nabi, tapi ujar ulama ini perkataan Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, yang mengatakan apabila dibacakan, apabila disebut cerita para aulia, maka turunlah beberapa rahmat. Rahmat apa yang turun? Rahmat Allah. Kenapa? Karena kita bisa mengambil pelajaran. Dan kita langsung kepada nasihat wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dan lagi wasiat Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani kepada segala muridnya. Seharusnya kamu membanyakkan sahabatil fuqara wal masakin, berkawan dengan orang fakir miskin, wa mulazimatihim, yakni selalu bersama mereka. Jadi di antara wasiat pesannya, karena yang paling penting dari membaca manakib itu adalah wasiatnya, itu yang paling penting. Apa wasiat Syekh Saman kepada murid beliau? Banyaki bergaul dengan orang fakir dan miskin, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi push up akan sifat qanaah, akan memberikan sifat qanaah, yakni merasa cukup dengan barang yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kita. Jadi jajasidin berkawan dengan orang fakir miskin, amun berkawan dengan orang sugih terus, wajar orang kita insecure, merasa kurang, terus merasa sakit hati, terus merasa ketinggalan, terus berkawan dengan orang-orang sugih. Orang sugih nukar baju maka 1 juta lebih, orang nukar baju 200, larang Pak, mahal sudah. Tapi karena terlihat itu hendak, langsung merasa kecil hati, merasa kecil nikmat. Alihai kita ini orang susah apa, ngalihai kita ini orang kada bisi. Padahal seorang tuh nikmatnya besar, baju larang, tapi karena melihat yang lebih besar nikmatnya lalu merasa kecil. Sama nang gitu. Jadi berkawan dengan fakir miskin, kenapa? Menumbuhkan sifat qanaah, merasa cukup. Syukur seorang masih kawa begini, coba nang di sana kada kawa begitu, tumbuh rasa ini. Setiap keadaan begitu seharusnya, kecuali soal akhirat yang kita lihat tuh orang nang di atas. Kenapa? Maka orang tuh anaknya semua sukses berataan, semua hafal Quran, semua nang ini, itu kita lihat. Kenapa orang itu bisa istiqomah ke masjid, seorang kada bisa, itu yang kita lihat. Kenapa orang itu tulak pengajian rajin, seorang ini kuler banar, itu yang kita lihat. Kalau soal akhirat lihat yang lebih tinggi, amun soal dunia lihat yang lebih rendah. Berkawan supaya timbul nikmat Allah tuh timbul dengan kita. Melihat orang rumah hanyar, mobil hanyar, tanah hanyar, bini hanyar, anda kayak terus orangnya mau mati, ya. Lalu yang ada nih bang, yang ada nih aja, lalu meremehkan. Kenapa? Karena melihatnya nikmat orang terus dilihati. Yang dilihatin nikmatnya, tapi usahanya kadang mau dilihati, orang berusaha juga. Ya. Dan setengah dari perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu
menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih sayang kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahui, daripada rakusnya tamaknya kepada qanaah yakni merasa cukup, dan daripada malas mengerjakan ibadah kepada rajin dan kuatnya. Itu namanya guru. Jadi pian di manakah kita? Oh, guru guru. Nah, yang namanya guru itu bukan yang memaksa muridnya harus ini, pukul itu. Enggak, tetapi yang namanya guru itu yang memindahkan muridnya dari yang awalnya awam, bodoh, lalu mengerti. Yang awalnya pemalas jadi rajin, yang awalnya kada baik, tamak dengan dunia jadi zuhud. Itu namanya guru. Berarti makanya sebenarnya di antara cara pandang pengajian itu sukses kada. Jadi kan banyak tuh pengajian, di mana-mana orang buat pengajian. Di Samarinda aja paling banyak pengajiannya dibanding kota-kota lain. Pengajian itu baru bisa dikatakan sukses dua minimal dua. Pertama, orang keluar dari situ merasa banyak kekurangan, mengetahui kelemahan di diri. Amunnya keluar dari pengajian tambah sombong, boh kami aja yang bujur, boh ikam sembahyang. Amunnya belum tahu sifat itu, martabat ini segala macam belum sampai lagi, boh kalau ikam masih kada harat lagi, bapak ikam pengajian lawasnya kada mengkaji ilmu, lalu akhirnya keluar dari pengajian merasa sombong, lalu orang diremehkannya. Berarti ini gagal pengajiannya. Kenapa? Karena pengajian itu harusnya orang itu keluar merasa banyak kekurangan, sadar seorang banyak dosa, sadar seorang ini kada banyak berilmu. Itu seharusnya pengajian itu. Jadi ketika keluar itu di antara pengajian tuh sukses begitu, bukan malah sebaliknya. Amunnya sudah datang nih awalnya ke pengajian merasa banyak dosa, merasa pengen mengaji, sekarang keluar merasa alim-alimnya, lalu yang lain salah. Yang lain salah, kami aja yang betul. Gurumu belum harat lagi, guru kami sudah sampai ini, kami ma'rifat, jika masih syariat aja lagi. Padahal syariat dan hakikat kada pernah bisa dilepas, selalu bergandeng. Nah, dan hati-hati, amun ada pengajian yang meremehkan syariat, dah itu tanda jelas pengajian itu sesat, menyesatkan. Kenapa? Karena meremehkan syariat bisa menyebabkan murtad. Orang tuh sembahyang kulir, dosa besar. Tapi amun dikatakan bapak kan gak ada sembahyang, bapak sembahyang kada mulai sugih juga, ini murtad bisa. Di antara pemutus keislaman, itu di antaranya menghina syariat. Namun ya keluar dari pengajian malah menghina syariat, hati-hati, keluar aja dah. Bukan kita mengatakan harus ini nyata sesat, ada indikator, tanda-tandanya ada. Kenapa? Karena hakikat dan syariat, ma'rifat tidak pernah bisa dipisahkan. Lu ingat benar bahari, ujar arwah guru Ijak, bagaimanapun syariat itu kada pernah bisa dilepas dengan hakikat ma'rifat. Sidin mengibaratkan bagaikan baca tulis. Memang ilmu membaca itu memang dianggap ilmu remeh, dianggap padahal kada remeh. Cara membaca kelas 1 tuh ini Bapak Budi, ini Mama Budi pergi ke pasar, nah gitu loh. Itu dianggap orang ilmunya biasa aja, tapi ilmu itu sampai profesor pun orang makai. Adakah profesor yang kada baca buku lagi? Adakah profesor yang kadang meneliti? Pasti ketika dia meneliti, ketika dia belajar lagi, ketika membaca lagi, ilmu apa yang dipakai? Ilmu kelas 1 SD bahari. Apa lah maksudnya? Itu ulun ingat benar arwah guru Ijak tumadahi. Sehebat apapun orang kadang mau terlepas dengan syariat. Makanya ujar Imam Haddad, patokannya orang itu alim atau kada, mengerti tentang hakikat ma'rifat, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar pemahamannya, tapi bagaimana dia dengan syariat. Nah itu pertama. Jadi ketika keluar dari majelis, dia merasa banyak kekurangan.
kekurangan, merasa diri ini belum banyak lagi ilmunya. Itu diantaranya. Yang kedua, ilmu itu bertambah, wawasan itu bertambah. Amunnya dua ini pian dapat di majelis manapun itu pian sukses, majelisnya hebat. Dua itu keluar mengolah diri itu tambah merasa banyak dosa, merasa banyak kurangnya di hadapan Allah, merasa hamba yang hina di hadapan Allah. Yang kedua pian keluar ilmu itu bertambah. Nah dua ini kalau hanya pian ada, ikuti baik-baik, berarti pian bujur, majelisnya bujur. Dua ini. Dan apalagi Jarsidin itu ngarannya guru. Jadi guru itu, ujar guru kami, guru itu tidak memaksa muridnya tetapi memberikan motivasi. Jadi harus ini bukan, tapi bagaimana seorang murid itu termotivasi ketika melihat gurunya, bagaimana sang murid itu mau beribadah, mau beramal tanpa paksaan dengan kesadaran seorang, itu seorang guru. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa yang mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya, kita ini belum lagi di sini kita mengambil, cuma secara garis besar kita ini memang kada lepas dari jasanya Syekh Saman. Walaupun secara khusus di antara kita banyak yang belum mengambil thariqat sama niyah, tetapi Islamnya orang Kalimantan itu sedikit banyaknya terhutang jasa dengan Syekh Saman. Apa sebab? Karena yang membimbing Datuk Kelampayan adalah Syekh Saman. Di Kalimantan ini ilmu-ilmu yang ada selalu berkaitan dengan Datuk Kelampayan. Di mana imam di sini alumni Pemangkih, ya. Imam di sini alumni Darussalam, guru di sini lulusan Darussalam, guru di situ alumni Pemangkih. Pemangkih Darussalam ini kalau kita tarik ke atas keilmuannya, sangkutlah dengan zuriat Datuk Kelampayan. Macam kayak almarhum Abah Mukhtar yang baru meninggal ini, itu muridnya Syekh Sya'roni Arif Al-Banjari, keturunan Datuk Kelampayan. Darussalam bang, pendirinya siapa? Guru Kasbul Anwar. Siapa? Cicitnya Datuk Kelampayan. Kemana lagi kita menat? Di sekolah di Al-Banjari, iya keturunan Datuk Kelampayan juga, makanya nama pondoknya Pondok Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Pian ke Handil, siapa guru Handil? Dulu ada guru almarhum guru Safwan, iya Babuhan, larinya ke Darussalam juga. Sekarang ada guru Ki Saifuddin Marzuki, guru Handil, keturunan Datuk Kelampayan. Pian di sini di belakang ada guru Zaini, siapa Abah Sidir, berguru di Darussalam. Terakhir terus dengan Datuk. Di mana aja Kalimantan ini pian berdiam, mesti ada orang yang ilmunya bersambung sampai Datuk. Jadi antara dua, kalau tidak sanad nasabnya bersambung Datuk Kelampayan, sanad ilmunya bersambung dengan Datuk Kelampayan. Siapa Datuk Kelampayan? Muridnya Syekh Saman. Makanya di mana-mana orang baca manakib Syekh Saman lebih terkenal daripada manakib yang lain, lebih rame. Kenapa? Karena memang jasanya langsung turun banyak di Kalimantan. Nah, sebagai wujud syukur itulah guru-guru kita membaca manakib. Amunnya sampai bulan Dzulhijjah bahaul Syekh Saman. Kenapa? Berkat. Ujar Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, kada bersyukur dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Bersyukur bertanda terima kasih. Sahdan. Nah, sahdan ini artinya persaksian. Adalah hal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman itu ketika dia mengkabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan karena mengikut Nabi kita Muhammad Sayyidul Insi wal Jan, tatkala mendapat nikmat dari
karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, kabarkanlah olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Jadi disuruh oleh Al-Qur'an, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad, diumpati oleh sesaman beliau, tahaddus bin nikmah. Nah, ini penting. Tahaddus bin nikmah, jangan tahaddus bil bala. Nah, itu hati-hati kita, jangan tahaddus bil bala. Kenapa? Menyelisihi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyuruh nikmat aja yang diceritakan itu. Amunnya bala, Bang, jangan tapi diumbar-umbar. Bertemu dengan, nah ingati ketika bertemu dengan orang, ditanya dengan orang, apa kabar? Alhamdulillah. Jangan kada ingat alhamdulillah, baik aja. Amunnya memang hendak dia mengesahkan penyakit, minta obat apa, padahal cuma alhamdulillah. Jangan banyak mengeluh dengan orang. Kenapa? Karena perintah di Quran itu bukan begitu, tapi fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sama datang ke rumah kuitan kita yang anum-anum nih Mas, jangan berkesah nang buruk-buruknya aja. Anu maai aku kada bepi berduit, kasihan kuitan berpikiran. Sama kalau biar nang Tuhan dengan anak lagi, anu aku nih kada bepi berduit, aku ini anak nang berpikiran. Ya, makanya ujar ulama cuma dua keadaan apabila kamu mengeluh dengan orang. Kalau dia musuh kamu, tidak suka dengan kamu, makanya baampik tangan, ia bersorak riang, syukuri kamu. Tapi apabila dia sahabat kamu, dia teman baik kamu, maka hanya membuat dia sedih dan dia tidak bisa melepaskan kesedihan kamu. Kita mengadu garing, kita mengadu kada berduit, kawan apa dayanya. Kalau dia memang kawan, maka sakit juga, masiannya ay anakku, siannya ay mamaku, seorang anak membantu kada kawa juga. Jadi malah mau olah orang sakit hati. Kalau ini memang orang yang kada ketuju dengan kita, malah ini senang. Jadi dua itu aja. Jadi fa'amma bini mati rabbika fahaddis. Nah ini sesaman diceritakan yang nikmat-nikmat. Padahal bala apa? Oh banyak juga sih menang. Karena hidup ini memang kada lepas dari ujian. Jadi yang dikasahkan tuh bertakuni orang, alhamdulillah sehat aja, alhamdulillah berduit aja, padahal singkit juga. Nah gitu, itu kan ajaran wali nang gitu. Ada di Jawa Timur namanya Mbah Abdul Hamid, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Sidin memberi nasihat dengan murid. Muridnya susah hidup, kada berduit. Jar Sidin pakai baju tuh yang rapi, Sidin, supaya orang lihat kamu tuh berkecukupan, supaya orang lihat kamu tuh berkecukupan, walaupun hidup ya empot-empotan juga. Cuma ketika orang melihat kamu berkecukupan, mudah-mudahan jadi doa kau sugih. Segalinya diamalkan muridnya dasar sugih. Kenapa? Karena orang memandang nyamannya pang lah, nyamannya pang, iya, karena yang dilihat cuma yang nyaman. Akhirnya jadi doa 40 orang mengata nyamannya dasar bujur nyaman hidupnya. Tapi amunnya yang dikesahkan tuh sakit, gagal, kada berduit, garing, mesiannya hidupnya beri maras, siannya 40 orang dasar beri maras hidupnya. Gitu. Jadi yang nikmat-nikmat aja dilihatkan. Itu diajarkan oleh guru-guru kita sebenarnya dengan perilaku terkadang langsung. Kepian ada video abah guru yang memutar kaset tuh, nah itu Sidin lagi itu menahani sakit ujar murid-murid Sidin, cuma di bawah Sidin gimana beriang, padahal menahani sakit. Waktu Al Habib Ali Al Jufri datang ke Samarinda tahun 2019 yang ke Islamic Center, ada Habib Ali Jufri yang gagah tuh, nah kan dai internasional. Itu ujar guru Zaini, Bapak dah ini guru Zaini melihat, saya mengantarkan ke bandara Samarinda sini, itu pesona hendak tulak pesawat, Khadam itu membawakan obat tuh banyak, rupanya Sidin tuh garing. Tapi ketika lagi di sini lagi berceramah kan kada kelihatan sakitnya, padahal obat tuh banyak. Berjalan jenazah pena agak pelan, agak tongkat agak pincang sedikit, orang kada melihat kalau Sidin tuh garing. Nah gitu ulama-ulama kita.
yang ditampilkan tuh yang nikmat-nikmat aja, menutupi bala. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, ujar ulama kita dalam kitab Dalilus Sailin katakan, kalau kamu mengeluh dengan orang lain, kamu sama mengadukan Tuhanmu dengan orang. Aku nih penyakit, aku nih hidup ngalih, aku nih aku nih ngalih ini, seakan-akan bahasanya kan Tuhanku tuh kada baik lalu dengan aku, kada memberikan aku nikmat, seakan-akan dia mengeluhkan perilaku Tuhannya dengan orang lain, seakan-akan. Makanya kita lihat-lihat juga ajar ulama, kada ingat baca di manakah itu, kita lihat-lihat juga, kalau kita lihat orang itu memang suka mengeluh, jangan tanya kabar, mana tambahnya kufur, kenapa kabar ya, nabi berduit, alihnya gawian, awak, tambah gara-gara takunan kita inya kufur nikmat. Tapi kalau orang itu kita lihat orangnya enjoy aja, pian takunnya apa kabar, alhamdulillah baik, dapat juga kita pahala, karena memuji Allah, lihat-lihat di orangnya. Jadi jangan, ya kita ini belajar lah, bukan ulun ini bepandir ulun nang piyanya, bukan, cuma kita belajar untuk menutupi bala kita, jangan tapi diumbar. Yang kita umbar itu yang nikmat-nikmat saja gitu, supaya kita dilihat orang tuh nyaman. Mudah-mudahan kita nyaman gujuran. Padahal mau kita melihat kehidupan kita masing-masing pasti namanya juga hidup adalah ujian macam-macam ya, kita menerima ujian itu. Lalu karena kita kada bersyukur ujung-ujungnya kalau hanya melihat itu aja, melihat yang buruk-buruknya aja. Dan setengah daripada perkataan Syekh As-Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani. Nah, ini Sidin menceritakan tahadus bin nikmah. Aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadrat Rasul. Nah, jadi penjaganya di sana bahari. Dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikan aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad pada zaman sekarang hingga kepada orang yang kafir sekalipun. Alhamdulillah tiada dijadikan aku sebagai bala bagi mereka itu. Nah, tahadus bin nikmah. Alhamdulillah kita jadi manusia bermanfaat buat orang itu. Sahdan adalah yang tersebut di dalam mukhtasar ini. Setengah daripada keramatnya dan jikalau engkau hendak mengetahui segala keramatnya yang lain daripada ini, maka lihatlah dalam menakib yang besar karena karamah Tuan Sayyid Muhammad As-Saman itu tiada terhingga banyaknya, tetapi aku sebutkan di dalam mukhtasar ini hanya daripada keramatnya supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya, seperti sabda Nabi, inda zikril auliya tanzilur rahmat. Adalah nama Tuan Sayyid Muhammad As-Saman itu daripada Lauhil Mahfud, dan dikeluarkan daripada Wazir Mahdi, menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi As-Sayyid Ahmad Asy-Syarnubi, maka lihatlah di dalam kitab Tabaqatnya itu. Karena kita baca ini, di antaranya apa? Yaitu yang dikabarkan oleh orang laki-laki yang soleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss, terusan Suez, untuk pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah, maka aku serulah 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Ya, kita bertawasul, ya Allah berkat saya Saman, berkat saya Saman, ya Saman. Maka dengan berkat Tuhan saya Sayyid Muhammad Saman, turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah datang ke negeri Madinah Ar-Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman beberapa lama,
Kemudian ketika aku hendak ke Mekah Musyarrafah, aku menghadap Tuan Sayyid Muhammad Samad, lalu aku kabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zolim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua asma Allah yang dapat menolakkan dari kezolimannya itu? Maka jawab Tuan Sayyid Muhammad Samad, sebutkan olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulangi pertanyaan itu 3 kali, jawaban tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya khatar hatiku dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah Ta'ala kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Sayyid Muhammad Samad dan aku cium 2 tapak kakinya, serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Mekah Musyarrafah untuk menyempurnakan pengerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku, maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Sayyid Muhammad Saman dengan perlahan-lahan 3 kali, maka dengan barokah karamah Tuan Syekh Saman Al-Madani terlepaslah aku dari kejahatan. Nah, kita bertawassul dengan nama Syekh Saman. Ya Allah, nah berkat Syekh Saman, ya Allah, ya Saman, ya Saman, ya Saman, gitu bertawassul. Maka sidin secara ruhaniyah akan datang ya, karena para aulia la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira, kata Quran, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang terbunuh, yang wafat di jalan Allah, beliau mati, tidak, tapi mereka hidup. Maka para aulia, hidupnya para aulia di alam barzah lebih tajam pandangannya ketimbang mereka hidup di dunia. Kenapa? Kalau di dunia masih ada beban taklif, sembahyang, begawi, uyuh juga guring sidin. Amun di alam barzah mana ada istilah begawi lagi, kewajiban taklif kan ada lagi, nah sembahyang puasa apalagi guring ada lagi, dah pokoknya hidup sebebas dengan kenikmatan. Kayaknya kan kubur bisa menjadi taman surga atau menjadi lubang neraka. Kalau para aulia bisa di taman surga ketika inya wafat, maka lebih nyaman, inya kemana-mana lebih nyaman. Makanya ketika dipanggil cepat datang ketimbang masih hidup, karena ketika masih hidup banyak urusan dunia, ketika di alam barzah tidak ada lagi urusannya. Ini ketika ada yang minta tolong datang sini, tapi tawasul ngarannya dengan Allah melalui, bukan minta dengan wali. Minta dengan wali hukumnya syirik, tapi minta dengan Allah melalui barokah keutamaan para wali ya. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Ini aja dulu, karena insyaallah minggu depan insyaallah kita membaca kitab yang hanyar, karena yang biasa kita baca sudah hatam. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat ulun, buat pian, buat kita berataan. Mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah berataan, anak keturunan kita soleh-solehah berataan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, yang garing Allah sembuhkan, yang ngalih Allah sugihkan. Mudah-mudahan kita bahagia berataan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat sasaman dan ziarah kubur Rasulullah. Mudah-mudahan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.